menjelaskan mekanisme kerja jantung secara sistematis. Yang pertama, struktur dasar jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan ventricle sinistra. Kemudian, terdapat katup yang mengatur aliran antar ruang dan pembuluh darah. Yang ketiga, dinding jantung terdiri dari otot jantung miokardium yang dapat berkontraksi. Kemudian yang kedua, siklus jantung. Siklus jantung terdiri dari 2 fase utama, yaitu fase sistol dan diastol. Fase sistol, kontraksi, di mana ventrikel berkontraksi dan memompa darah keluar jantung. Kemudian darah dari ventrikel sinistra dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian darah dari ventrikel dextra dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian fase diastol, yaitu relaksasi, di mana ventrikel berelaksasi dan terisi darah. Kemudian atrium dextra menerima darah dari tubuh melalui vena cava. Kemudian atrium sinistra menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Kemudian yang ketiga, sistem konduksi listrik, di mana jantung memiliki sistem penghantar impuls listrik yang mengatur detak jantung. Yang pertama, nodus sinoatrial, yaitu SA, yang menjadi pasemakar alami yang memulai detak jantung. Kemudian nodus anterioventrikular AV yang memperlambat impuls sebelum mencapai ventrikel. Kemudian berkas His dan serabut Purkinje, yaitu menyebarkan impuls ke seluruh ventrikel. Kemudian yang keempat ada regulasi, yaitu detak jantung diatur oleh sistem saraf simpatis atau biasa kita kenal sebagai mempercepat detak jantung. Kemudian sistem saraf parasimpatis yang memperlambat detak jantung. Kemudian hormon seperti adrenalin. Kemudian kebutuhan oksigen tubuh. Yang kelima, aliran darah. Aliran darah kotor dari tubuh masuk ke atrium kanan, kemudian ventrikel kanan. Setelah itu ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen, dan darah beroksigen dari paru-paru ke atrium kiri, ventrikel kiri, kemudian aorta serta ke seluruh tubuh. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung adalah bagian dari jantung yang berfungsi untuk menghasilkan impuls atau sinyal elektrik atau sinyal listrik dan bertanggung jawab atas denyut jantung untuk menjaga aliran darah ke seluruh tubuh. Tujuan sistem konduksi jantung sendiri adalah untuk menghasilkan impuls listrik guna menjaga jantung agar tetap berdetak. Sistem kelistrikan jantung ini juga dapat mengirimkan sinyal ke otot jantung untuk berkontraksi dan relaksasi. Hal inilah yang membuat jantung dapat bekerja dan mendistribusikan aliran darah dengan baik. Sistem konduksi jantung ini terdiri dari sinoatrial node, atrioventricular node, atrioventricular bundles atau bundles of His, dan juga Purkinje fiber. Akan kita bahas masing-masing dari bagian tersebut. Pertama adalah sinoatrial node. Sebagai node sendiri atau sering dikenal dengan nodus SA merupakan bagian dari sistem konduksi jantung yang terletak pada bagian superior atrium dextra dan berfungsi untuk mengirimkan sinyal impuls listrik ke detak. Sel ini sendiri dikontrol oleh sistem saraf otonom yang bekerja untuk mengatur kecepatan impuls listrik yang akan dikirimkan ke jantung. Sistem saraf otonom yang bekerja pada sel ini adalah sistem saraf simpatik. Selanjutnya adalah atrioventricular nodes. Ventricular nodes adalah sebuah sel khusus yang terletak di antara septum interarterial dekat dengan katup tricuspid. Nodus ini berfungsi untuk memperlambat sinyal impuls listrik yang diterima dari nodus SA sebelum masuk ke ventrikel. Hal tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi darah yang tersisa di atrium sebelum kontraksi berhenti. Ventricular bundle atau sering dikenal dengan bundle of His adalah cabang-cabang dari sel-sel saraf yang berada di sepanjang dinding ventrikel jantung. Bagian ini berfungsi untuk menerima sinyal listrik dari atrioventricular nodes atau AV nodes dan mengirimkannya ke Purkinje fibers. Atrioventricular bundle sendiri dibagi menjadi 2 cabang yang berbeda. Yang pertama adalah left bundle branch yang akan mengirimkan sinyal listrik dan meneruskannya ke Purkinje fibers yang terhubung dengan ventricle sinistra. Dan juga ada right bundle branch yang akan meneruskan sinyal listrik ke Purkinje fibers yang akan terhubung ke ventricle dextra. Kemudian yang terakhir adalah Purkinje fiber.
Purkinje fiber sendiri adalah bagian terakhir atau bagian ujung cabang sel saraf yang akan mengirimkan sinyal listrik ke ventrikel jantung agar dapat berkontraksi. Dengan begitu, darah dari jantung dapat mengalir keluar melalui arteri pulmonalis ke aorta. Setiap kali jantung berdetak, jantung akan mengirimkan sinyal impuls listrik melalui sistem konduksi jantung. Berikut adalah cara kerja dari sistem konduksi jantung. Yang pertama, sistem nodus SA atau sinoatrial nodes akan mengirimkan sinyal listrik kepada atrium jantung. Yang kedua, atrium jantung yang menerima sinyal listrik tersebut akan berkontraksi. Yang ketiga, nodus AV atau atrioventricular nodus akan menunda sebagian pengiriman sinyal listrik hingga atrium selesai mengeluarkan darah ke ventrikel jantung dan memastikan tidak ada darah yang tersisa di atrium. Yang keempat, sebagian sinyal listrik tersebut akan dibawa oleh atrioventricular bundle menuju Purkinje fibers guna memberikan perintah kepada ventrikel untuk berkontraksi dan memumpahkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang sistem tekanan darah. Sistem tekanan darah adalah sistem yang mengatur tekanan darah dalam tubuh yang diukur dalam satuan milimeter air rasa atau mmHg. Tekanan darah diukur dengan tensimeter dengan cara memompa manset di lengan atas hingga lebih tinggi dari tekanan arteri. Selanjutnya yaitu komponen sistem tekanan darah. Komponen sistem tekanan darah terdiri dari dua, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik yaitu tekanan darah tertinggi saat jantung berkontraksi. Yang kedua yaitu tekanan darah diastolik, yaitu tekanan darah terendah saat jantung berelaksasi. Selanjutnya yaitu enzim renin yang bekerja sama dengan hormon aldosteron dan angiotensin membentuk sistem renin-angiotensin-aldosterone system atau RAAS. Organ-organ yang terlibat dalam RAAS diantaranya adalah ginjal, paru-paru, pembuluh darah, dan otak. Selanjutnya yaitu kategori tekanan darah. Yang pertama yaitu tekanan darah optimal. Tekanan darah sistolik kurang dari 120 mmHg dan tekanan darah diastolik kurang dari 80 mmHg. Yang kedua yaitu tekanan darah normal. Tekanan darah sistolik 120 sampai 129 mmHg atau tekanan darah diastolik 80 sampai 84 mmHg. Yang ketiga yaitu hipertensi derajat 1. Tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mmHg atau tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mmHg. Yang keempat yaitu hipertensi derajat 2. Tekanan darah sistolik 160 sampai 179 mmHg dan atau tekanan darah 100 sampai 109 mmHg. Yaitu hipertensi derajat 3. Tekanan darah sistolik lebih dari 180 mmHg atau tekanan darah 110 mmHg. Yang keenam, tekanan darah yang tinggi dapat menandakan hipertensi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor fisiologis, yaitu volume darah, kekuatan kontraksi jantung, dan lain-lain. Kedua yaitu faktor eksternal, yaitu usia, aktivitas fisik, stres, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari cardiac output atau curah jantung. Curah jantung adalah volume darah yang dipompa oleh ventrikel kiri ke sistemi dalam waktu 1 menit. Memiliki rumus yaitu CO sama dengan stroke volume dikali heart rate. Memiliki nilai normal 4-8 liter per menit. Berikut ada komponen-komponen dari cardiac output. Yang pertama ada stroke volume atau volume sekuncup, memiliki volume darah yang dipompa dalam satu kontraksi, memiliki nilai normal yaitu 40 cm. Volume darah yang dipompa dalam satu kontraksi memiliki nilai normal 60 sampai 100 ml per kontraksi, dipengaruhi oleh prelude, afterload, dan contractilitas. Yang kedua ada heart rate atau denyut jantung. Frekuensi kontraksi jantung per menit memiliki nilai normal 60 sampai 100 mili kali per menit, dipengaruhi sistem saraf otonom. Ada faktor yang mempengaruhi cardiac output,
Yang pertama, faktor yang meningkatkan cardiac output. Ada aktivitas fisik, stres emosional, peningkatan suhu tubuh, kehamilan, dan anemia. Ada faktor yang menurunkan cardiac output. Yang pertama ada istirahat, penyakit jantung, pendarahan, dehidrasi, dan obat-obatan tertentu. Berikutnya ada pengukuran cardiac output, yaitu yang pertama ada metode langsung. Termodilusi, yaitu metode pengenceran paling populer yang digunakan untuk mengukur curah jantung atau CO dalam pengaturan klinis. Berikutnya ada dilatation. Berikutnya ada Fick principle, konsep dasar dalam fisiologi kardiovaskular yang digunakan untuk menghitung curah jantung. Yang kedua ada metode tidak langsung. Pertama, berikutnya ada ekokardiografi, yaitu pemeriksaan jantung menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi, atau pemeriksaan ini juga dikenal sebagai USG jantung. Kedua ada MRI jantung, yaitu prosedur untuk masalah jantung seperti gangguan pada aorta, kelainan otot jantung, penyakit katup, hingga kerusakan jaringan. Berikutnya ada biompedansi, yaitu respons organisme hidup terhadap arus listrik yang diberikan dari luar. Berikutnya ada aplikasi klinis, yaitu yang pertama ada evaluasi fungsi jantung, yaitu menilai fungsi pompa jantung, ada diagnosis gagal jantung, dan monitoring terapi. Kedua ada kondisi patologis, yaitu shock kardiogenik, suatu kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah untuk mencukupi kebutuhan jantung. Ada gagal jantung, yaitu kondisi ketika jantung tidak dapat memompa darah dengan baik sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen dan nutrisi. Berikutnya ada aritmia, ada tamponade jantung. Di sini saya akan menjelaskan tentang volume sekuncup. Volume sekuncup adalah jumlah darah yang dipompa keluar oleh ventrikel kiri jantung dalam satu kali kontraksi. Pada orang dewasa, normal volume sekuncup berkisar antara 60 sampai 100 mili per kontraksi. Faktor yang mempengaruhi volume sekuncup adalah prelude atau beban awal mencakup 1. Volume darah yang kembali ke jantung, 2. Tekanan pengisi vertikal, 3. Posisi tubuh, 4. Volume darah. Afterload atau beban akhir mencakup tahanan pembuluh darah sistematik, tekanan aorta, elastitas pembuluh darah, viskositas darah. Kontraktilitas mencakup 1. Kekuatan kontraksi otot jantung, 2. Kondisi otot jantung, 3. Pengaruh sistem saraf simpatis, 4. Kadar kalsium dan elektrolit. Ada beberapa variasi normal. Kondisi istirahat orang dewasa biasanya 60 sampai 100 mili, sedangkan kondisi istirahat atlet bisa mencapai 120 sampai 140 mili. Saat aktivitas dapat meningkatkan hingga 50% atau lebih, sedangkan atlet terlatih bisa mencapai peningkatan lebih tinggi. Selanjutnya ada pengaruh pada volume sekuncup. Meningkatkan volume sekuncup: 1. Latihan fisik teratur, 2. Posisi berbaring, 3. Peningkatan volume darah, 4. Stimulasi simpatis. Sedangkan menurunkan volume sekuncup: 1. Posisi berdiri, 2. Dehidrasi, 3. Penyakit jantung, 4. Pendarahan.